tuh nggak ini ya, nggak terbata-bata ketika kita mesti ninggalin waktu. Nah, itu Mas Ivan udah ada. Woi, udah balik Sorry, nih. laptopnya tiba-tiba ke restart. Maaf, maaf ya. Lanjut Kak. Laptopnya tiba-tiba ke restart. Oke, saya share screen dulu ya. Tadi lagi ngobrol apa barusan? Enggak, Kagak lagi ngobrol ringan ngobrol-ngobrol aja. aja, ngobrol ngalong tidur. Nunggu Mas Oke. Ivan. Untung meetingnya nggak ke end. Kebagi kan? Nggak, hostnya kebagi kan ya? Iya, kayaknya hostnya kebagi nih, siapa yang jadi Kalau hostnya. kebagi, tadi aku baca Septian Sujadi yang jadi host kan? Septian. Eh, Oke, co-host. teman bisa ngeliat screen saya? Bisa dong. Ya, bisa. Oke. Oke, udah bisa. Udah kenalan belum tadi tuh Mas Ipan? Oh, Bro Jan? belum. Yang lain udah pada Kenalan dulu. kenalan? Gua mah Oh, enggak, udah kita Kang. bertiga. Oh, udah. Ya. Gua doang ya. Oke, kenalkan Soalnya nama saya Ivan Anwar. Jadi kebetulan ya saya mungkin profesinya bisa dibilang sama kayak Bang J sama Kang Fadil ya. Jadi memang kita dari dulu suka menjual jasa kita ke klien, bukan jual diri ya, tapi lebih jual jasa. Jadi saya pertama kali waktu itu belajar internet marketing memang 2010, kebetulan seangkatan satu alma mater sama Kang Fadil. Terus akhirnya ketahuan umurnya kalau saya nyebut 2010. Dari situ akhirnya saya mulai mencoba bereksperimen lagi dan belajar lagi sampai akhirnya terdamparlah jadi konten kreator di Instagram. Oke. Mungkin langsung. Ini mungkin mekanismenya kalau misalnya ada pertanyaan boleh silakan diketikin di chat box, ya Kang ya. Yap, yap. Kalau Betul. misalnya, tapi Q&A akan dibuka di akhir Ya. setelah saya selesai menyampaikan materi ini. Jadi Gue juga belum kenalan, Bang. hari ini saya ditodong nih untuk apa ya? Tiba-tiba suruh nyampein materi sendiri nih sama Bang J sama Kang Fadil. Sebelum saya mulai, Kang Fadil kenalan dulu, monggo Kang Fadil. Oke, teman-teman, terima kasih sebelumnya untuk Mas Ivan dan Bro Jan. Teman-teman, kenalin nama saya Fadil Zikri Muhammad. Saya biasa dipanggil Kang Fadil. Saya asli orang Lembang, ya. Mungkin nanti bulan Oktober saya bakal pindah ke Tangerang nih, mau jadi anak Jakarta. Sombong. Oke, kebetulan saya sudah belajar internet marketing itu dari tahun 2009 dan alhamdulillah sudah 11 tahun lebih, dan saya sekarang fokusnya itu lebih ke SEO, teman-teman. Jadi kalau untuk sosial media marketingnya untuk organik ke Brojian, untuk iklan ads-nya nanti ke Mas Ipan. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih. Kita lanjut ya ke Ipan. Oke, biar sama-sama enak untuk meantime semuanya saya mute ya. Oke. Oke. Kalau ada yang mau ngomong silakan jangan lupa di-unmute dulu. Sebelumnya saya mau ngetes dulu suara saya, apakah suara dan gambar terutama kedengeran jelas atau tidak. Kalau misalnya kedengeran silakan ketikin Tribinar di chat box, monggo. Tribinar di chat box. Soalnya sempat ada error laptop saya. Silakan ketikin. Oke, kayak lancar jaya nih. Oke, terima kasih semuanya. Di sini, kemarin sebelumnya kita buka polling dari minggu lalu di akun saya sih tepatnya, dan mungkin ada beberapa juga yang nge-DM ke Kang Fadil dan Bang J. Beberapa dari mereka banyak yang request ads. Bahkan kemarin ada yang request ads LinkedIn ya. Cuman karena kebetulan requestnya cuma satu, dan kebanyakan yang request nomor WA-nya dia itu kan ini kan. Itu ada yang ngomong kayaknya ya. Emang udah mati, cuma WA-nya masih dipakai kan pakai nomor dulu. itu. Mungkin kemarin dibeli orang terus dia aktifin, jadi kayak nomornya kok nggak bisa di mute ya? Oke. Yang baru masuk tolong di mute ya. Nah, akhirnya karena banyak yang request untuk ads, jadi akhirnya saya coba mulai bikin materi rame-rame bertiga untuk merancang fundamental IG ads. Jadi sebenarnya namanya fundamental ini kita akan ngebahas dari basic ya, lebih ke fungsinya dulu, dan sedikit di belakang kita akan ada sharing mengenai tips untuk ads itu yang baik seperti apa dan bagaimana. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada pertanyaan, monggo silakan ketik di chat box, nanti akan kita diskusiin setelah ini.
Oke, pertama, apa sih perbedaan Instagram Ads dan Facebook Ads? Jadi banyak yang nggak ngerti dan banyak yang bingung nih masalah keduanya. Kalau boleh saya bilang, sejarahnya dulu pertama kali kan IG memang independen, dia platform yang terpisah. Tapi grew-nya cepat banget. Dan akhirnya Facebook memutuskan untuk membeli Instagram di tahun 2012. Kemudian di tahun 2015, akhirnya Instagram Ads baru diluncurkan. Yang dibuat di atas platformnya FB Ads sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya, apa sih perbedaannya IG dan FB Ads itu sendiri? Perbedaannya sebenarnya secara platform itu sebenarnya sama. Secara platform sama dan secara fungsi sama, tapi secara fitur dan pembuatan iklannya sedikit berbeda. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, kalau misalnya di Instagram Ads, kita bisa langsung in-app itu kita bikin aplikasi, bikin iklan. Sedangkan di Facebook-nya kita bisa bikin iklan juga, tapi tetap bedanya adalah Facebook itu lebih detail. Kalau misalnya kita ngiklan lebih lewat Facebook Ads, itu bedanya. Tapi sebenarnya sama. Karena kemarin beberapa sempat ada yang kalau saya sering-sering lihat ada yang nge-DM atau yang komen, Mas, lebih enakan ngiklan di IG daripada di Facebook. Facebook lebih jalan ketimbang IG. Yang jujur saya bingung jawabnya. Kenapa? Karena sebenarnya dua-duanya itu sama. Mereka adalah satu platform iklan, cuman bedanya adalah cara menggunakannya dan sasarannya yang beda. Itu. Tapi platformnya sama. Kecuali kalau mau membandingkan, Mas, antara IG dan Google Ads, itu ternyata lebih enak Google Ads. Nah, itu baru totally dua platform ads yang berbeda. Atau LinkedIn Ads, atau Twitter Ads. Itu semua sosial media tuh punya ads ya sebenarnya. Waktu itu Bang Jen juga pernah bahas beberapa sosial media. Dan yang lebih fenomenalnya lagi, si Bang J itu ngebahas iklan melalui Tinder. Mungkin kalau sempat baca di kontennya, itu Tinder. Ternyata dia pemakai Tinder sejati, saudara-saudara. Si Bang J. Oke, saya lanjut. Pertanyaan berikutnya mungkin, mana sih yang sebaiknya digunakan? FB Ads atau IG Ads? Nah, coba teman-teman saya tanya dulu di chat box. Menurut teman-teman yang sebaiknya digunakan apa? Monggo coba ketikin di chat box. Monggo diketik di chat box. Pada prefernya apa sih FB Ads, IG Ads? Yang sesuai dengan target audience. Ini yang saya suka. Instagram Ads, oke. More or less beberapa ada yang jawab Instagram dan ada yang jawab Facebook. IG Ads simple, Mbak Mutia. Iya benar, emang simple banget IG Ads. Nah, kalau ditanya, ini kita ngomong secara target platformnya dulu ya. Mana yang sebaiknya digunakan, FB Ads atau IG Ads? Kalau saya pribadi, saya akan ngelihat dari user audience kita. Let's say, waktu di Tribinar minggu lalu, aku sempat ngasih contoh kayak gini. Saya waktu itu kebetulan dapat klien di daerah Serang. Dan juga sempat ada project di daerah lain. Waktu itu saya sempat di Bali. Itu pas kita mau coba, kita waktu itu coba sasar di Serang ya, itu menggunakan Facebook, Twitter, dan Instagram. Dari ketiga platform itu, yang paling bagus, bukan Instagram, bukan Twitter, tapi adalah Facebook. Itu yang paling bagus. Engagement-nya Facebook paling tinggi. Orang nge-DM lewat Facebook semua. Komen lewat Facebook semua. Instagram ada tapi dikit. Twitter ngap-ngapan. Nah, akhirnya pindah saya ke klien berikutnya di Bali. Nah, di Bali itu beda banget karakteristiknya. Bali kota yang masih daerah kotanya atau mungkin daerah kutenya, itu pemakaian IG-nya kenceng. Instagram-nya kenceng. Tapi arah sekitar 5 km sedikit nih, mungkin kalau ada yang orang Bali, 5 km sedikit, saya lupa nama daerahnya itu agak ke kampung, gak ada satupun yang pakai Instagram. Padahal cuma sekitar 5 atau 10 km bedanya. Itu udah pakai Facebook semua. Jadi, kalau menjawab pertanyaan itu mana yang sebaiknya digunakan, tergantung user kita ada di mana. Misalnya gini, bisnis kita ada di kota kecil, misalnya kayak di Cilacap misalnya ya. Terus kebanyakan dari situ nggak pakai Instagram dan kita memang mau mentargetkan market lokal. Ternyata di situ kebanyakan pakainya
tiba-tiba Tinder kayak Bang J. Ya udah, pakai Tinder. Jadi nggak usah maksain, pokoknya Instagram Ads is the best gitu kan, Facebook Ads is the best gitu. No, it depends on your audience, depends on the target market that you wanna target actually. Itu bedanya. Nah, asik Tinder. Oke, ada yang ngechat tuh asik Tinder. Jadi sebenarnya tergantung target marketnya. Siapa yang mau disasar dan di daerah itu lebih banyak mana penggunaannya. Kalau di kota besar mungkin Instagram lebih bagus. Tapi mungkin bisa kita lihat juga dari skala umur. Misal gini. Jujur kalau menurut saya pribadi dari beberapa pengalaman sosial saya, kebanyakan untuk orang-orang di atas 40-an ke atas itu lebih kencang menggunakan Facebook ketimbang Instagram. Di bawah 30 lebih kencang di Instagram atau bahkan di TikTok di bawah 20-an. Jadi balik lagi tergantung targetnya, siapa yang mau disasar. Kalau misalnya target market yang kita mau sasar kebanyakan orang tua di atas 40-an, ya ke Facebook larinya, mungkin itu lebih berguna. Tapi untuk tahunya pastinya ya kita harus ngetes. Yang mana yang lebih baik? Mau Facebook dulu kah, Twitter dulu kah, Instagram dulu kah? Nah, yang saya masih bingung adalah Twitter itu kenapa nggak digabung di dalam Facebook atau IG? Karena kan itu sebenarnya sama-sama punyanya si Om Mark ya. Itu yang saya nggak paham. Oke. Nah, sekarang pertanyaan kedua. FB Ads Manager versus Instagram in-apps ads. Mana yang sebaiknya digunakan? Sekalian saya mau ngeliat sebenarnya udah banyak yang terbiasa pakai Facebook atau Instagram, silakan masukin di chat box. Saya lihat FB Ads, Bang J. Yalah, lu dah. Mas Nur Palah, FB Ads. Kok nggak ada yang jawab Tinder sih? FB Ads Manager. Oke, FB Ads. Tapi jangan salah loh ya, Tinder itu sebenarnya efektif. Efektif banget. Kemarin saya juga bukan yang ngejelekin Bang J, memang dia suka liatin Tinder. Tapi memang efektif. Kenapa? Kalau misalnya waktu itu sempat ada yang nanya, emang bagus sih Tinder itu kan isinya orang mau cari jodoh semua. Well, orang cari jodoh juga punya duit. Orang cari jodoh juga bisa kan membeli sesuatu. Jadi balik lagi depends on the target market. Kalau tiba-tiba misalnya kita jualan bunga Valentine misalnya, masuk Tinder mungkin kencang kan? Mantap. Oke, ternyata banyak yang bilang IG, Facebook Ads. Oke, beberapa dari teman-teman udah familiar dengan Facebook. Oke, kalau jawaban saya sebenarnya agak simple nih di sini. Nah, sebelah kiri dari layar, ini apabila teman-teman menggunakan Facebook Ads Manager. Sebelah kanan, ini adalah tampilan kalau teman-teman menggunakan Instagram in-apps. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau yang sudah terbiasa, nggak usah jawab. Tapi kalau yang masih baru nyentuh ads, nggak pernah nyentuh ads sama sekali, menurut teman-teman itu yang mana yang lebih baik? Kalau saya pribadi, pasti kalau yang masih belum tahu ads itu apa, mau coba ke Facebook Ads Manager, itu udah keburu stres duluan. Akhirnya, mendingan lari ke Instagram. Nah, ini yang saya bilang. All big things have small beginnings. Jadi, mulailah dengan yang mudah. Jangan memaksakan diri, karena misalnya banyak orang-orang bilang, FB Ads paling hebat, paling oke, paling enak. Lu pakai FB Ads, jangan pakai Instagram, percuma. Ada poinnya benar, kalau ada yang bilang kayak gitu, benar. Kenapa? Karena jujur kalau saya pribadi, saya lebih suka Facebook Ads. Kenapa? Karena saya sudah familiar dengan platformnya, dan saya mungkin sudah tahu semua fitur-fiturnya, walaupun mungkin belum 100%. Tapi saya sudah tahu apa itu Facebook Ads dan cara menggunakannya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum pernah pakai sama sekali, saya sarankan mulai dari yang mudah dulu. Mulai dari yang kecil. Gunakan IG Ads belum tentu nggak powerful loh. Sebenarnya bisa. Powerful banget. Asal makanya juga benar. Bedanya hanya opsi untuk diutak-utiknya sedikit. Tidak seperti kayak di Facebook Ads. Lebih banyak. Ya kan? Nah, makanya kalau misalnya ada yang tanya ke saya, banyak yang orang-orang DM ke saya tanya sekali gini,
sudah familiar dong pakai Facebook Ads? Kalau misalnya belum, pakai IG Ads dulu ya, karena IG Ads lebih mudah. Kalau selama-lama sudah terbiasa dengan menggunakan IG Ads, sudah paham struktur iklan itu seperti apa, harus bikin materi seperti apa, baru coba upgrade diri ke Facebook Ads. Jadi jangan baru belajar langsung, unless memang kita pinter banget ya, udah langsung bisa menggunakannya. Tapi don't overwhelm yourself, jadi coba dengan yang mudah dulu aja. Nah, kalau misalnya teman-teman buka Instagram, mohon maaf saya minum dulu. Kalau teman-teman buka Instagram, itu ada yang nanya kalau TikTok. Bang Fikar tuh. TikTok nanti masukin di input, Bang J yang akan bahas. Oke. Sebenarnya mau kita menggunakan Facebook Ads atau mau menggunakan Instagram Ads itu ada tiga esensi. Yaitu pertama adalah campaign-nya, dan kemudian adalah adset-nya, dan kemudian adalah iklannya itu sendiri. Mau di Facebook Ads, Ads Manager, ataupun mau melalui IG Ads, in-app Ads, itu sama-sama akan ada 3 struktur itu. Yaitu pertama bikin campaign, bikin adset, dan bikin ads. Di sini yang saya lihatin di contoh screen ini adalah contoh untuk step pertama, yaitu campaign. Tapi kalau di Instagram disebutnya destination atau tujuan, yang sebenarnya intinya sama. Nah, karena kita akan fokus di IG Ads fundamentalnya, jadi saya akan membahas masalah in-app-nya dulu. Jadi destinasinya itu apa sih? Kalau di IG, simple, cuman ada 3. Mungkin kalau teman-teman ngebandingin sama yang Facebook Ads, itu banyak banget. Ini adalah objektifnya atau campaign-nya yang di Facebook Ads yang sebelah kiri. Ada banyak, ada brand awareness, reach, traffic, engagement, install, video view, lead generation, message. Dan ini semua bisa dipakai tergantung apa yang mau kita lakukan dan tergantung jenis produknya. Tapi kalau di Instagram, pilihannya cuma 3. Profile, website, dan direct message. Kalau profile itu apa? Yaitu mengirim traffic ke profil kita. Itu. Website, kirim traffic ke luar Instagram. Jadi, let's say, ada yang punya toko online mungkin, atau misalnya ada yang punya GoFood, bisa juga, atau misalnya punya link ke marketplace, ke Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak misalnya, atau ke DM. Bisa. Terus kalau misalnya nanya, pertanyaannya, saya sebaiknya bikinnya yang mana? Yang profile, website, atau direct message? Saya nggak akan bisa jawab secara akurat. Bagusnya yang profil ya, atau bagusnya yang website. Nggak bisa jawab secara akurat. Kenapa? Karena tiap industri beda. Tiap targeting tuh beda sifatnya. Contoh, kenapa bedanya? Let's say, misalnya, ada yang jualan baju. Ya kan, jual baju. Dan dia punya toko online. Kalau saya jadi dia, saya akan dorong traffic IG Ads ini ke website, your website. Nanti dimasukin link ke toko online-nya, ya kan? Tapi kalau misalnya, let's say dia mau ngiklan karena dia jualan rumah. Dia agent property. Mau dikirim ke website, percuma. Karena ujung-ujungnya dikirim, katakanlah ke website propertinya. Nggak akan efek apa-apa, karena rata-rata website properti itu cuma isinya profil menjelaskan. Ini properti lokasinya di sini, luasannya segini, tapi nomor telepon aja kadang nggak ada. Itu di website properti kadang yang saya temuin. Pas mau ngontek siapa nih, gue kagak tahu nih, nggak ada kontaknya siapa. Jadi cuma ngutamain lebih ke profil. Kalau properti mungkin saya akan bilang direct message. Kenapa? Karena saat orang mau beli rumah, bahkan dari sebelum dia survei, lihat rumahnya, dia udah banyak nanya, Mas, lokasinya di mana? Rumahnya tinggal berapa unit, luasannya berapa, tipenya gimana, fotonya gimana, betul nggak? Nah, kalau kayak itu modelnya, better direct message. Atau misalnya, kalau teman-teman mau pilih yang profile, jualannya full di IG saya, Kang, gitu kan. Pokoknya semua dagangan saya display di IG. Monggo bisa pilih your profile. Jadi nanti semua traffic akan dikirim ke akun Instagram kita. Tapi ingat, saat teman-teman melakukan destinasi yang ke your profile, pastikan akunnya sudah teroptimasi. Jadi kenapa? Ibarat gini, kita punya toko
toko fisik lah, kita ngomong punya toko di pasar misalnya ya. Tokonya nggak rapi, barangnya acak-acakan, tokonya bau, nggak pernah dibersihin, kita udah sibuk flyering kemana-mana. Bang, ayo datang toko diskon 50%. Begitu tuh orang masuk ke dalam tokonya, ambiar. Atau kalau orang Jawa katanya modiar gitu. Jadi begitu dia masuk, barang nggak tersusun rapi, tokonya bau, nggak pernah dibersihin, mau nyari barang aja susah, yang layanin nggak ada gitu. Jadi percuma ngegiring traffic ke profil kita kalau akun kita nggak dioptimize. Nah, ini mungkin kesalahan pertama yang sering terjadi sama orang-orang saat mereka bilang, saya kapok pakai ads karena boncos. Yaitu, ngirim orang ke profil, tapi ujungnya profil sendiri tidak dioptimize. Walhasil, nggak ada gunanya, cuma ngabisin uang. Jadi pastikan kalau kita ngirim traffic ke profil, itu profil kita sudah dioptimasi. Apanya aja yang dioptimasi? Bang J, bisa bantu jawab Bang J, yang dioptimasi apa aja? Banyak. Pertama dari profile picture dioptimasi, terus bio-nya dioptimasi, konten-kontennya sendiri dioptimasi, tampilannya, captionnya, dan lain sebagainya. CTA-nya apalagi paling penting. Ya, Gitu. kalau bio, paling penting tadi bio, picture profile, konten, sama highlight. Ya, 4 elemen itu. Semua itu harus benar-benar teroptimasi untuk kita mau jualan. Let's say gini, bio-nya benar-benar menceritakan unique selling point produknya, kelebihan produknya dibanding produk lain. Picture profile-nya itu bagus, clean logonya atau gambar produknya. Kemudian ada juga link bio-nya, itu ada CTA-nya. Kalau mau belanja, klik sini ya. Gitu. Yeah. Terus melihat highlight-nya udah ada testimoni, udah ada kayak proses produksinya gimana, terus proses pengiriman, katalog produk, semua ada di highlight. Ngelihat kontennya menarik semua, itu pasti orang akan follow kok dengan sendirinya, atau bahkan mungkin nanti akan beli dengan sendirinya. Jadi saat sebenarnya bukan cuma spesifik untuk profile aja ya, saat kita mau pasang ads, pastikan akun kita sudah teroptimasi full. Jadi saat sedikit banyak, walaupun kita targetin website atau direct message, sedikit banyak pasti akan ada dari beberapa traffic di iklan itu akan masuk ke profil kita, dia akan kepo ngelihat akunnya. Jadi kalau misalnya nggak dioptimize, itu percuma pasang ads. Better dioptimize dulu dengan baik dan dengan benar. Oke. Next. Biasanya habis kita pilih tujuannya, kita pilih target audience-nya. Oh iya, saya mau cerita dikit ke sini, saya agak lupa tadi. Kalau sempat ada yang bilang kalau IG Ads nggak powerful, suruh ngomong sama saya ya. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah dapat klien, dia penjual minuman. Minumannya ya UKM lah ya, bukan di mall, levelannya di pinggir jalan. Jual minuman. Akhirnya ketemu saya saranin untuk pakai namanya IG Ads aja. Pakai your website. Your website dikirim kemana? Ke link GoFood atau GrabFood. Dan target area sekitarnya yang memang sesuai dengan radius GoFood dan GrabFood, karena itu memang target market dia. Dia coba saran saya, dia pasang itu, dan akhirnya lumayan. Penjualannya itu kalau nggak salah tuh jadi sekitar, ini aku agak lupa, cuman saya ingat tuh penjualannya jadi per bulan sekitar 40 atau 50 juta sejak menggunakan itu. Kalau sebelumnya itu katanya cuma sekitar 10-an. Jadi bukan berarti nggak powerful, bisa. Tapi tergantung tujuan kita. 3 tipe campaign ini nggak sama. Jadi kita harus tahu apa yang mau kita lakukan di iklan sebelumnya. Kedua, target audience. Nah, target audience ini ada yang nangis ya, maaf itu anak saya. Oh, kirain siapa? Ya Mbak Lisa itu Nyari. anak saya nyariin bapaknya kali, bapaknya lagi nge-live. Oke. Ini ada, sebenarnya kalau misalnya biasa, ada automatic, ada create your own ya. Automatic ini, jadi gini, ini Digmar Major City ini adalah yang saya coba tes buat iseng. Jadi saya pilih create your own, saya pilih targetnya seperti apa, nanti keluarlah di sini. Ini target yang pernah saya bikin sebelumnya. Otomatis, ini adalah bedanya gini, waktu itu Bang Andri juga sempat nanya, otomatis itu apa? Jadi dia akan mencari
target audience yang karakternya sama dengan follower kita. Itu otomatis. Mungkin kalau di FB Ads dikenalnya dengan lookalike. Contoh, kalau yang sudah familiar ya, lookalike. Tapi lookalike-nya beda kalau di sini lebih simple. Kalau di Facebook kan kita bisa lookalike-nya berapa persen dan difilter lagi lokasinya dan umurnya dan kawan-kawan. Tapi kalau di sini nggak bisa. Ini udah ikutin aja otomatiknya apa yang maunya IG. Tapi saran saya jangan pernah melakukan otomatik ini kalau kita sendiri nggak yakin follower kita itu tertarget atau tidak. Kalau gini, kita punya follower random dari mana aja, kita pernah ngadain giveaway gitu kan, atau kita suka endorse sama selebgram gitu kan, tiba-tiba dapetin follower banyak, giveaway gitu, dapetin akhirnya para bounty hunter tuh masuk, dan itu otomatis followernya bisa jadi random, bukan tertarget sesuai yang kita mau. Pada saat kita pilih otomatis itu bisa jadi ngaco akhirnya targetingnya. Nah, di sini saya saranin untuk pilih sendiri targetingnya. Mungkin biar enak saya ganti switch ke handphone saya ya. Sebentar ya. Saya mau tunjukin contoh targetingnya kayak gimana. Sebentar, connect handphone dulu. Oke, mohon maaf sebentar ya. Ini handphone saya juga agak bermasalah kayaknya. Jadi tadi itu yang laptop restart itu karena handphonenya jatuh di atas laptop, jebret. Terus tiba-tiba restart. Mungkin minta beli baru kali, Bos. Kayaknya begitu, saudara-saudara. Asik. Oke, ternyata saya nggak bisa connect di handphone. Mohon maaf. Jadi takutnya teman-teman nunggunya kelamaan. Saya nggak bisa connect di handphone, mohon maaf. Jadi saya nggak bisa tunjukin. Tapi basically gini. Saya saranin teman-teman untuk create your own. Kalau misalnya nggak familiar, nggak yakin dengan followernya apakah tertarget atau tidak, memang saya sarankan create your own untuk just in case. Karena dengan create your own ini kita bisa pilih sendiri apa sih yang kita mau targetin. Contoh kecil, coba misalnya kita mau jualan apa? Apa ya? Obat kuat. Baju, obat kuat. Oke. Cumi banget tantangannya obat kuat. Udah biasa main Tinder, dia obat kuat. Setan. Oke, obat kuat. Bantu saya mikir ya. Obat kuat itu kira-kira targetnya siapa yang beli? Ketikin di chat box. Coba yang beli kira-kira cewek cowok. Cowok. Ya, obat kuat buat cewek ada nggak? Ya, nggak ada sih ya. Ya, nggak tahu juga ya. Saya nggak pernah pakai soalnya. Ya, mungkin rata-rata targetnya cowok. Nah, om-om. Iya, betul. Om-om. Apalagi coba, ayo lebih spesifik lagi. Cewek buat cowoknya, ya. Cowok, om, dan aki-aki. Oke. Cowok lemah. Iya juga sih. Om-om. Ini lama-lama nggak bener chatboxnya om-om gatel ya. Oke, selain cowok yang pengen habisin malam sama cewek, ya bisa jadi buat istrinya, Bang Andre, ya kan? Belum tentu buat cewek, nggak jelas. Positif. Andre. Nah, cowok mungkin
akan lebih berumur ya. Mungkin kita ambil usia parubaya sekitar 30-an atau 40-an. Terus bisa juga, biasanya gini, cowok yang kayak gitu, itu senangnya ngapain? Hobi dia, interest dia itu apa biasanya? Ayo, ada yang kepikiran nggak? Coba chat box lagi. Apa yang suka dilakukan sama cowok-cowok yang beli obat kuat? Apakah dia seneng otomotif atau dia seneng olahraga? Yang pasti jarang olahraga, udah dijawab duluan. Ya, lewat olahraga. Suka begadang. Berarti dia suka Rhoma Irama ya. Interest ke clubbing. Nah, bisa juga tuh mungkin masuk ya, interest ke clubbing. Motor besar bisa juga. Kok motor besar relevan? Yang motor kecil juga banyak kok yang beli obat kuat, kayak Bang J itu suka beli. Motor gue maaf ya gede ya, maaf nih, maaf. Oke. Oke, om berduit, berarti secara ekonomi dia middle up, agak berumur, suka ke klub. Cowok-cowoknya suka pesen BO. Aduh, ini tambah gak beres. Udah, oke. Jadi kita nemu karakternya ya. Cowok, umurnya berapa? Kurang lebih 30-an atau 40-an ke atas. Suka main Tinder, ya oke. Bisa juga ditargetin. Suka main Tinder, habis itu suka namanya ke clubbing. Siap. Ya kan? Siap. Nah, otomatis interest itu bisa kita targetin. Kalau misalnya clubbing, kita tinggal nanti pada saat begitu kita klik create your own di sini, itu nanti akan ada pilihan. Kita mau lokasinya di mana, kita mau umurnya berapa, kita mau ceweknya gender cowok atau cewek, kemudian kita maunya interestnya apa. Nah, udah jelas pada saat lokasi, mungkin kebiasaannya yang pada beli obat kuat itu rata-rata cowok di kota-kota besar, ya kan? Kita bisa targetin Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta. Terus habis itu secara usia kita targetin 30 ke atas. Mungkin sampai umur 60-70, siapa tahu ada ki-ki yang butuh obat kuat. Terus habis itu pada bagian interestnya kita bisa cari yang mereka suka dengan romance, couple, clubbing, Tinder gitu kan. Kita bisa targetin ke situ. Jadi otomatis apa? Kita menjual ke orang yang tepat. Kalau misalnya saya selalu bilang di konten-konten saya, niche down. Jadi turunin niche lo. Karena apa? Kita nggak bisa menjual ke semua orang. Kita hanya bisa menjual ke orang yang tepat dan ke target market kita. Jadi spesifikasiin, kita harus tahu dulu kita mau jualan ke siapa. Kalau misalnya kita sendiri nggak bisa jawab, gue mau jual ke siapa? Gimana lo mau jualan? Tapi kalau misalnya kita sendiri bisa jawab, begitu ditanya. Karena banyak yang konsul ke saya via DM, begitu ditanya, targetnya siapa? Butuh waktu mereka 2 hari untuk akhirnya balik ke saya untuk ngasih tahu targetnya siapa. Berarti banyak yang masih belum sadar siapa yang mau ditarget. Jadi tahu dulu siapa yang mau ditargetin, jadi otomatis kita bisa jualan. Nah, bahkan saya sendiri bisa ada juga cara pikir yang agak ekstrim. Contoh gini, misalnya kita mau targetin orang yang fitness misalnya. Oke, mungkin di logika teman-teman bisa mentargetin gini, cowok cewek usia 20-an suka dengan olahraga dan kesehatan. Logika sederhana seperti itu kan, kalau misalnya kita ngomongin fitness. Tapi kita bisa juga mentarget dari sisi lain. Sisi lainnya gimana? Contoh gini, untuk orang yang mau fitness itu biasanya akan ngeluarin uang yang lumayan. Karena dia harus ada spending, katakanlah berapa, 500.000 atau 600.000 setiap bulan untuk bayar keanggotaan fitness kan. Otomatis berarti kita harus pastikan nih orang nih kelasnya di middle menengah ke atas kelasnya. Saya nggak, kalau saya kadang beberapa saya coba, saya nggak mau mentarget dia suka kesehatan dan olahraga. Tapi saya lihat lagi, orang-orang ini biasanya suka belinya apa ya? Habit mereka apa ya? Oh, mereka beli sepatu Nike, misalnya. Orang yang mau olahraga, dia beli sepatu Nike, itu pasti dia suka olahraga dan punya duit. Betul nggak? Atau misalnya beli Adidas atau Puma. Akhirnya di bagian interest, saya bukan masukin olahraga dan kesehatan, saya masukin interest dengan Nike, interest dengan Adidas atau Puma. Target di Jakarta, umur sekian. Terkadang hal seperti itu yang out of the box malah lebih bisa. Gimana cara taunya dia beli sepatu Nike atau Puma? Itu ada di interest. Jadi biasanya nanti kalau kita ketikin brand tertentu yang memang brand gede ya, itu biasanya suka nongol kalau kita ketikin Nike, ada interestnya Nike gitu.
Itu biasanya suka ada. Jadi kadang mikirnya sedikit out of the box di bagian ini. Karena apa? Karena kita nggak bisa hanya berpikir satu sisi aja. Kayak saya bilang, the devil is in the details. Itu pada saat kita milih si tadi target audience kita. Kita harus detail. Dan cukup nggak bikin sekali? Nggak cukup. Coba bikin sekali, habis itu coba bikin 2 kali, bikin lagi 3 kali dengan target yang berbeda. Siapa tahu akhirnya berhasil. Karena belum tentu 1 kali langsung berhasil. Oh, ini contoh create audience-nya ya. Audience name, location, interest, sama age and gender-nya. Itu kita masukin satu-satu. Audience name itu nanti kita namain apa, terserah kita, bebas. Lokasinya kita bisa targetin lokasi, kota, negara, bahkan interest-nya. Nah, ini tadi yang bisa diketikin. Misalnya kita mau ketikin Nike, nanti akan keluar rekomendasinya. Interest Nike. Gender dan usia, ada juga kita bisa pilih. Apa kita pilih all, cewek dan cowok, atau usianya 13 sampai berapa. Itu minimal 13, maksimal 65, kalau nggak salah memang. 100 nggak ada usianya. Nah, kalau kita udah paten, udah sesuai dengan target, kemudian kita pilih budget dan durasinya. Kita next, masuk ke budget and duration. Budget minimum per hari itu 20K kalau di IG. Kalau di Facebook Ads, saya pernah ngetes di 15.000 per hari bisa. Budget maksimum kalau di IG 10 juta, kalau di Facebook Ads terserah sepunya duitnya dah. Kemudian durasi minimum 1 hari dan durasi maksimum 30 hari. Ini yang sering terjadi sama orang-orang yang baru mulai IG Ads. Udah bikin iklan, semangat, bikin target, gini. Begitu masuk ke bagian sini, wah, saya mau langsung kencang penjualannya, setting 500.000, shred. Durasi 30 hari, jet. Padahal targetnya belum benar, akunnya belum teroptimize, gitu kan. Targetnya aja bingung mau target ke siapa. Jadi otomatis hasilnya apa? Boncos. Jadi saran saya, sebelum kita tahu atau benar-benar yakin kalau iklan ini akan berhasil, karena bahkan kayak saya aja nih, setiap saya bikin iklan, selalu saya bikin budget seminimal mungkin, dan durasinya mungkin saya bikin sekitar 3 hari. Saya lihat dulu kinerjanya bagus gak? Saya review selama 3 hari jalan, bagus. Oke, bagus, saya naikin budgetnya jadi 150.000 atau 100.000 sehari. Kalau saya udah yakin. Kalau saya nggak yakin ternyata 3 hari kinerjanya jelek, oke, tutup, ganti iklan. Coba bikin lagi yang lain. Jadi itu mungkin yang harus ditekankan ke teman-teman yang baru mau mulai beriklan. Jangan keburu kepedean langsung kasih budget gede dan setel iklannya lama-lama. Terakhir, di sini biasanya review. Jadi kita di sini cuma konfirmasi si IG-nya, memastikan semuanya berjalan dengan benar. Mungkin di sini bagian payment-nya, mau bayarnya pakai apa. Kalau yang punya kartu kredit bisa pakai kartu kredit, kalau nggak punya kartu kredit bisa pakai kartu debit, tapi setahu saya kartu debit BCA nggak bisa. Mandiri kayaknya bisa, cuman banyak teman-teman yang merekomendasikan pakai Genius, karena Genius gampang bukanya, tinggal download aplikasi, buka rekening, nanti kartunya dikirim. Bisa. Jadi nggak harus kartu kredit ya, bisa pakai kartu debit juga di sini. Nanti kalau misalnya belum mendaftarkan kartunya, di sini akan diminta mau bayarnya pakai apa. Habis itu setelah kita create promotion, dia nanti akan minta approval dulu, di review sama si IG. Biasanya kalau reviewnya, kalau nggak ada masalah, reviewnya cuma sekitar setengah jam sampai 1 jam itu udah di-approve. Tapi kalau ada masalah, biasanya nggak di-approve bisa jadi. Masalahnya di mana? Itu kalau misalnya kita melanggar community guidelines-nya si periklanan mereka. Saya nggak akan ngebahas community guideline, tapi basically teman-teman bisa lihat sendiri, nanti googling aja community guidelines IG Ads, itu bisa dibaca apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kayak contoh selama pandemi ini, kita nggak boleh ngiklan masker, dilarang selama pandemi ini. Jadi dibaca, diupdate, apa kira-kira yang boleh dan apa yang nggak boleh. Nah, ada tips juga pada saat review ini, usahakan jangan review atau mengajukan iklan untuk dipromosiin itu di hari Minggu. Kenapa? Pengalaman saya itu kalau hari Minggu di-approve-nya lama. Pernah saya akhirnya baru di-approve hari Seninnya. Ternyata setelah saya chat ke tim Facebook-nya, jadi ada support timnya kan, bisa di-chat, itu
mereka nggak ngomong, mereka cuma bilang iya kita akan coba secepat mungkin, cek lagi. Tapi ternyata beberapa pelajari lagi kenapa hari Minggu kok lama, karena di sono di Facebooknya itu mereka kan ada beberapa tipe konten yang mereka review secara manual, dan hari Minggu beberapa mereka libur, jadi shiftnya dibagi dua, sebagian masuk sebagian libur, otomatis ngantri nih antrian approval kontennya gitu. Jadi usahakan jangan di hari Minggu, mungkin hari Sabtunya sudah ajukan untuk pengajuan iklan, jangan pas hari Minggunya. Itu saran aja. Pernah di-review sampai 5 jam, ya saya seharian malah, Mbak Lisa. Oke, IG Ads, tips dari saya. Lakukan A/B testing secara berkala. A/B testing itu apa? Ini contoh gambarnya. Jadi, yang atas itu contoh iklan A, yang bawah itu contoh iklan B. Ya. Kalau dilihat trafficnya sama, 50% visitornya ngunjungin iklannya. Tapi kalau dilihat tingkat konversi itu bisa dibilang kesuksesan iklannya ya, hasil dari iklannya. Sebenarnya konversi itu bisa diukur lebih tepatnya kalau kita menggunakan Facebook Ads, ada pilihan untuk konversi. Nah, kalau di IG Ads misalnya kita pilih yang namanya profile visit, berarti kita konversinya itu ada berapa sih yang visit ke profilnya. Kalau misalnya kita pilih traffic ke website, ada berapa yang akhirnya klik ke websitenya, itu yang disebut konversi. Jadi, misalnya ternyata traffic yang disasar itu ada 20.000. Dari 20.000 itu ternyata ada 1.000 yang akhirnya benar-benar klik iklannya dan masuk ke sasarannya itu, masuk ke profil atau ke website atau ke DM. 1.000, itu berarti 10%. Itu yang dimaksud dengan konversi. Nah, kalau dilihat dua iklan ini ternyata yang atas yang lebih menghasilkan, konversinya lebih tinggi. Berarti yang iklan yang di bawah konversinya lebih kecil, kita tinggal matiin. Konversi yang atas yang lebih tinggi itu tinggal kita aktifin lebih lama dan mungkin budgetnya kita naikin. Kalau kita sudah yakin itu memang bekerja. Jadi untuk A/B testing itu melakukan 2 iklan atau 3 iklan sekaligus atau bergantian dengan tipe target yang berbeda dan materi iklan yang berbeda. Itu yang dilakukan. Nanti kita lihat yang mana sih yang paling efektif, yang mana yang paling bagus hasilnya. Jadi bukan cuma mengandalkan satu iklan dan berasumsi itu akan tiba-tiba booming, penjualannya meledak, enggak. Makanya tadi saya bilang, pakai budget seminimal mungkin, jalankan coba 3 hari, itu cara saya. 3 hari kita lihat konversinya berapa, stop. Kemudian coba iklan lain lagi, jalanin lagi 3 hari konversinya berapa. Atau bisa juga sekaligus, kita dalam 1 hari bikin 3 iklan. Jalanin budget seminimal mungkin dan jalanin 3 hari. Selama 3 hari kita evaluasi, yang mana yang akhirnya dari 3-3-nya itu yang benar-benar perform, yang bagus. Kalau udah ketahuan yang bagus yang mana, yang 2 dimatiin, yang 1 jalan terus, budgetnya dinaikin. Itu A/B testing. Jadi kita ngetes dari beberapa variasi iklan, yang mana yang berhasil dan yang mana yang tidak. Saya ada ngebahas A/B testing di konten saya, jadi mungkin bisa dibaca juga kalau misalnya butuh lebih penjelasan lebih lanjut lagi. Nah, tips berikutnya, selain A/B testing secara berkala, komposisi teks, itu maksimal 20% dari gambar. Sebenarnya ada beberapa kasus 30% itu masih oke, tapi 20% sih idealnya, 20% dari gambar. Kenapa? Karena Facebook itu nggak suka kalau terlalu banyak kata-kata di dalam gambarnya, gambar iklannya. Jadi jangan terlalu banyak kata-katanya. Kalau mau banyak kata-katanya, masukin di caption-nya, bukan di image-nya. Waktu itu pernah saya ngeliat ada orang konsul, tapi isi iklannya itu kata-kata semua. Jadi kayak dia cerita di dalam iklannya. Walhasil bisa jadi nggak di-approve sama Facebook-nya, atau bisa jadi di-approve tapi harganya jadi mahal. Harga iklannya itu yang jadi resiko. Jadi utamakan komposisi teks itu hanya 20% dari gambar kalau kita mau menggunakan teks. Mau teks banyak di mana? Di caption, bukan di image-nya. Kemudian gunakan headline yang hook. Headline hook itu apa? Nah, contoh gini, misalnya akhirnya kita mau pasang iklan dan komposisi
Di gambarnya itu kita mau taruh teks nih Bang. Oke, pastikan teks yang kamu taruh itu adalah headline-nya. Dan pastikan headline-nya itu benar-benar ngehook. Atau artinya benar-benar ngebikin orang tuh kayak mau ngeklik iklannya. Atau mau berinteraksi dengan iklannya. Contoh, misalnya, di gambarnya itu ditulis, free ongkir untuk area Jakarta. Gitu. Misalnya, headline yang hook. Otomatis di targetnya, misalnya itu orang jualan obat kuat, free ongkir area Jakarta, di targetnya ini bener ke om-om yang doyan clubbing, tuh om-om terima, obat kuat free ongkir, langsung diklik sama dia. Itu namanya headline yang hook. Jadi gunakan memang headline yang related dengan apa yang mau kita jual atau mau tujuan kita. Nah, di IG Ads untuk kita namanya publish ads itu harus menggunakan post yang memang sudah kita upload ke konten. Bedanya kalau di Facebook itu kita bisa upload konten sendiri khusus untuk iklan, tidak menggunakan existing feed kita. Tapi kalau di IG kita mau nggak mau memang harus menggunakan post yang sudah ada. Kesalahan orang lagi adalah beberapa mereka ngelihat konten mereka nih perform. Ya kan, kontennya bagus nih, well perform, engagement tinggi, komennya banyak, misalnya ada 200 komennya. Langsung gue promote, gue bikin iklan. Yang baru masuk tolong mic-nya di mute. Oke, langsung dipromote, dibuatin iklan, jret. Nah, tapi nggak menghasilkan apa-apa, cuma nambah like doang. Ya, karena memang mungkin konten itu tidak dibuat untuk iklan, itu konten ditujukan untuk konten feed. Jadi kalau misalnya kita memang mau ngiklan, pastikan kita ngupload konten yang memang buat iklan. Dengan apa? Dengan komposisi teks 20% dari gambar itu dan menggunakan headline yang hook. Nah, masalahnya itu kadang orang cuma ngelihat konten bagus, promote, terus berharapnya apa? Berharapnya follower pula. Jadi, satu lagi pesan saya, jangan expect dapat follower dari iklan. Oke? Bisa dapat follower, bisa, apalagi kalau misalnya akunnya di-optimize. Tapi IG Ads itu dirancang untuk mengirim traffic ke akunnya, bukan buat follow. Jadi ada banyak orang kecewa, apa cuma sih pakai IG Ads kagak ada yang follow? Ya emang bukan dirancang buat follow. Jadi itu dirancang untuk mengirim traffic. Dirancang untuk kita promosi, untuk beriklan, untuk biar orang beli produk kita. Itu fungsinya. Jadi hilangkan niat itu, bersihkan mindset-nya, sucikan hati. Kalau misalnya memang iklan itu memang buat traffic, pastikan traffic-nya itu traffic yang dituju siap untuk menerima traffic yang akan datang dari iklan. Nah, ada tips gunakan juga story ads untuk engagement lebih tinggi. Kalau teman-teman lihat iklan untuk di story itu agak beda. Jadi kita upload dulu story-nya, kita ketik titik 3 di samping bawah hit story itu, dan di sini ada tombol promote. Jadi agak beda caranya. Kalau kita melalui step tadi, itu nggak akan bisa kita milih story. Tapi kalau di sini kita bisa pilih story. Kenapa saya bilang tips saya gunakan story? Karena saat story itu bisa dipakai untuk ads, jujur, itu banyak banget yang pakai. Kenapa? Karena story punya engagement-nya lebih tinggi. Full, lebih tinggi ketimbang feed. Dan hebatnya biayanya lebih murah ketimbang iklan di feed. Sampai saat ini itu masih terjadi. Nggak tahu kalau misalnya nanti ya ada perubahan. Kalau saya pribadi, saya senang pakai iklan story. Karena rata-rata hasilnya lebih bagus ketimbang saya iklan di feed. Gitu. Jadi, tapi pastikan story yang akan di-upload itu memang balik lagi menggunakan komposisi teks 20%, gunakan headline yang hook, memang dirancang untuk iklan, bukan cuma sekedar story yang bagus dan banyak yang lihat, tapi memang dirancang untuk iklan dan kita promote. Itu story-nya boleh bentuk video, boleh bentuk image, silakan dicoba aja. Kalau saya pribadi itu, tapi belum tentu bekerja buat akun teman-teman ya, karena balik lagi setiap industri itu beda-beda. Itu yang perbedaannya. Oke. Ternyata saya ngoceh cukup lama ya, teman-teman. Silakan Bang J, ada masukan atau tambahan? Iya, mungkin kita ngejawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di chat box dulu, Mas. Boleh, silakan. Ya, coba kita baca. Tadi terakhir itu
Pertanyaannya seru-seru nih soalnya. Oh iya, serem gue jawabnya kayaknya nih. Nah, tunggu. Oke, dari Bro Fikar nih, pertama, cara menghitung kinerja bagus dari apa dan angka apa yang kita pegang jadi pakem. Oke, Bro Fikar. Salah satu yang sering saya jadikan acuan itu adalah CTR, click-through rate. Click-through rate itu, saya mungkin stop share, saya ganti ke whiteboard, biar lebih enak. Oke, yang biasa saya gunakan itu namanya CTR. CTR itu click-through rate. Jadi ada berapa sih tingkat rasio orang yang ngeklik iklan kita. Itu biasanya jadi acuan buat saya. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya adalah total reach-nya. Wis, keren loh, gue nulis pakai mouse loh. Iya, Ini kayak susah lebih, itu, Bro. ini kayak lebih cakep dari tulisan anak gue. Total reach. Klik. Woi, dibagi dengan reach dikali 100. Ini dapat rasionya. Berapa sih yang akhirnya, berapa persen CTR-nya. Rata-rata CTR, kalau kita ngomong secara global ya, dari semua industri, tapi balik lagi semua industri beda-beda, F&B beda-beda, fashion, retail lebih beda lagi, gitu. Tapi kalau ngomong rata-rata itu ada kalau nggak salah di 0,89% CTR-nya. Kita ngomongin rata-rata secara global di semua industri. Tapi kalau ada yang merasa, oh punya saya lebih tinggi ya, memang ada perbedaan di beberapa industri. Kalau nggak salah ada kayak F&B itu sekitar 1,5 gitu. Jadi beda-beda. Cuma kalau kita ngomong average segini. Nah, biasanya saya ngitung dari sini. Kalau ternyata CTR saya rate-nya rendah, wah ini nggak bekerja iklannya. Bisa jadi kemungkinannya antara target kita salah atau iklan kita kurang menarik, kurang engaging. Itu bisa jadi. Ingat di IG itu, kalau misalnya kita di feed itu penyakitnya adalah penyakit scroll. Kalau kata temen gue bilang itu penyakit scroll. Jadi orang itu cepat banget scroll. Kita harus punya konten yang bisa nyetop scroll itu kalau iklan. Thumb stopping scroll gitu istilahnya. Jadi iklan itu terus nyala, pop up, terus begitu orang scroll nanti kan kita bisa stop, walaupun cuma 2 detik. Begitu juga dengan di story. Orang kan tag gitu penyakitnya. Jadi caranya gimana ya? Mungkin bisa pakai warna yang cerah, atau mungkin gambar-gambar yang bikin orang stop. Contoh waktu itu saya pernah lihat iklan Gojek itu pakai gambar kodok. Gitu. Saya scroll, stop. Ya anjir, Gojek pakai kodok. Tapi lucu buat saya dan akhirnya saya stop scroll. Nah, caranya gimana ya? Berkreasi, berimajinasi, dan coba pikir outside the box. Tapi kalau ditanya acuan saya, biasanya saya menggunakan CTR ini. Bang Fikar, semoga terjawab. Ada lagi Bang J? Dulu, Om Fikar udah jelas dulu belum nih? Mantap. Wait, ini Thank you. saking banyaknya kelabakan yang nerima. Wait ya bro, santai. Komposisi Instagram Ads. Lu terakhir dari Fikar terakhir ya? Wait. Gue nggak monitor, Bray. Ini soalnya banyak banget, Bray. Iya. Gue terserah lo dah, Bray. Gue ikut aja. Kalau dikit sih nggak apa-apa. Sama yang senior gue nurut. Anjir, senior juga lu. Lanjut nih, ada dari Tina nih. Tina di sini Mbak nanya, Tina. untuk mengoptimalkan iklan, apakah dilihat dari berapa sering kita posting kontennya? Posting konten tanpa iklan maksudnya? Ya Coba mungkin ya. Mungkin coba Mbak Tinanya bisa nanya langsung kali, suaranya dinyalain aja. Boleh Mbak Tina, monggo. Takutnya salah pengertian. Halo. Tinanya di mana? 3, 2, 1.
Oke, mungkin maksudnya itu adalah konten yang biasa ya, maksudnya konten non iklan ya. Apakah apa tadi pertanyaannya? Apakah related ya atau apakah berpengaruh ya, Bang J? Nih, untuk mengoptimalkan iklan, apakah dilihat dari berapa sering kita posting konten? Oh, enggak ada pengaruhnya. Kalau dari sisi performance iklan. Tapi kalau dari sisi performance akun itu pengaruh. Dan performance akun itu mempengaruhi hasil akhir iklan. Let's say gini, kita jualan makanan dan kita pengen banyak yang beli. Tapi karena performance akun kita jelek, konten yang nggak dioptimasi, traffic kekirim ke akun kita tapi nggak ada transaksi, otomatis nggak ada hasil. Jadi dua-duanya pengaruh secara tidak langsung, tapi kalau mempengaruhi si performance iklan secara individu nggak, tapi mempengaruhi hasil akhirnya. Gitu. Nah, untuk Tina, informasi udah cukup jelas ya. Nah, lanjut lagi nih. Mas, ada yang nanya, Tina lagi yang nanya nih. Oh, Bagaimana perbedaan algoritma IG Ads dan FB Ads? Oke, bedanya gini Mbak Tina, aku gambar ya. Ini FB Ads, ini IG Ads. Kalau dari sisi membuat iklan. Oke. Tapi kalau dari sisi performa sama besarnya. Nggak ada bedanya. Cuman bedanya adalah opsi pada saat kita bikin iklan di IG itu lebih sedikit. Jadi tapi dari sisi performanya sama, nggak ada pengaruh. Yang membedakan adalah audiensnya. Kayak tadi saya bilang di awal, orang-orang yang tinggal daerah belum tentu pakai IG, mereka pakai Facebook. Atau orang yang mungkin usianya 25 tahun belum tentu mereka punya Facebook, mereka pakainya IG. Jadi yang membedakan itu. Tapi dari sisi performa sama, karena dibuat di platform yang sama. Monggo Bang Jan, digilir lagi. Jangan... Enggak, masalahnya dia kayak nanya 2 tadi. Oh gitu. Makanya dibilang, ini antriannya banyak, Bos. Slow. Lanjut nih, ada dari Bro Teddy nih. Di sini dia nanya, kalau Instagram Ads lebih bagus lewat Instagramnya atau jadi satu lewat bisnis manajernya Facebook dengan placement yang Instagram. Okay. Dan kedua, dia nanya juga, apakah hasil di keduanya nanti akan berbeda? Oke. Kalau ditanya hasilnya mana, mungkin related sama pertanyaan Mbak Tina, hasilnya sama, kurang lebih. Cuman bedanya, kita nggak bisa ngulik terlalu banyak di IG Ads. Tapi kalau di Facebook Ads Manager, kita bisa ngulik banyak. Tapi hasilnya sama aja. Kalau misalnya kita pilih Facebook Ads Manager dan kemudian kita pilih placementnya itu di IG, hasilnya sama. Balik lagi tergantung target yang kita pilih dan tergantung iklan yang mau kita taruh. Itu yang membedakan. Jadi, tapi secara performance overall sama, nggak ada bedanya. Mungkin kalau yang baru nggak pernah pakai Facebook Ads, jangan puyeng pakai IG Ads saja, nggak masalah. Tapi kalau yang udah oke, udah familiar dan udah agak advance, monggo pakai Facebook Ads Manager. Kejawab ya? Ya cukup itu menjawab ya Bro Teddy. Lanjut ke Mutia nih. Di sini Mutia nanya, untuk komposisi teks dan gambar di IG masing-masing berapa persen? Mungkin tadi udah dijawab ya, Bro? Iya, gue bagi belajar nulis nih di sini. 20%. Enggak, soalnya di sini tadi si Mutia nih sharing nih. Dia pernah ditolak iklannya karena kebanyakan teks di dalamnya. Gimana? Oh iya. Iya betul. Jadi saat komposisi iklan kita lebih besar, komposisi wordingnya atau kata-katanya lebih besar dari 20%, ada kemungkinan itu akan di decline. Sudah lancar gua. Atau kalaupun di approve, harganya jadi mahal. Itu kalaupun di approve. Tapi kalau misalnya kalau jelek-jeleknya di decline. Jadi pastikan komposisinya itu nggak lebih dari 20%. Untuk teksnya ya, Bro? Untuk teksnya. Oke, itu semoga Mutia menjawab ya. Kita lanjut lagi. Wah, Bro Fikar lagi nih. Enggak. Dia cuma nanya doang. Ini nanti PPT-nya bakal di-share atau enggak? Ya, terserah bisa sih. Tapi PPT saya nggak ada penjelasannya, Kang. Cuman itu doang. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau di-share. Nanti saya taruh di link bio kali ya. Nomor Mas Pan aja
di-share. Apa? Nomor Mas Tadi- Ipan boleh di-share gitu. Boleh nggak gitu? Nanya-nanya ke Mas Ipan. Jangan rahasia, ntar tiba-tiba ada cewek cantik jelita yang nonton, bahaya. Katanya mau nambah. Sorry ya Serem. teman-teman nggak ikut dari awal nih. Slow. Ya nggak apa-apa. For your info, Kang Fadil itu mau nikah, jadi persiapannya luar biasa. Lanjut Minta nih doanya. Kang. Lanjut. Nanyanya Jelek nih. juga lagi. Dari si Bro Gary nih di sini nih. Bentar dulu ya, bentar kita lihat dulu. Nah, ini pertanyaannya agak mencar-mencar ya. Mungkin ini ada Bro Andre nih, bocah tua. Ayo, nongol. Bang Andre. Mendingan dia suruh ngomong aja. Iya, suruh ngomong aja, udah ngomong, nyalain. Mana Andre? Bang Andre. Andrewan nih mana nih? Ketiduran kayaknya dia. Minta dikame-kamehan nih orang. Halo Kak. Gue persembahkan Kame Senin nih. Mau nanya, yang Nah. kan tadi sempat ngomong soal story ads. Nah Ya. itu emang maksudnya bisa apa ya? Maksudnya lebih tinggi engagement-nya itu karena emang si karakteristik story itu kasarnya apa ya? Orang pasti gak bisa nebak isi konten selanjutnya di next story, atau sebenarnya emang dari sananya dibikin lebih apa ya? Lebih tinggi. Iya, lebih tinggi. Dikasih prioritas lebih gitu. Oke. Itu karena memang sifatnya story. Jadi kalau kita non iklan pun, kita konten biasa nih, story ketimbang feed itu punya engagement lebih tinggi di story. Bahkan apalagi kalau di story kan kita bisa kayak pooling kan. Pooling question, yes or no, atau apa. Akhirnya itu mempertinggi lagi sih engagement-nya. Akhirnya orang-orang melihat story pun itu juga berubah. Dia ngelihat kalau story itu gue bisa pooling, bisa bisa komen, bukan komen, tapi jatuhnya ke DM. Jadi ada lebih banyak interaksi yang bisa dilakukan di story. Dan itu yang teredukasi juga oleh Instagram ke kita. Sebagai user, kita juga ngeliat story itu adalah alat untuk engage. Nah, dan akhirnya pada saat kita bikin iklan menggunakan story, sifat itu kebawa. Akhirnya engagement-nya lebih tinggi. Contoh waktu itu saya pernah sempat jualan makanan. Waktu itu sebelum istri saya hamil, dia rajin bikin PO makanan tuh, ya kan. Akhirnya, udah kamu masak, aku yang jualin via IG gitu kan. Udah bikin akun simple, konten juga simple. Terus abis itu udah saya jalanin iklan lewat story semua, full lewat story. Jalan semuanya. Ya itu, dan alhamdulillah lumayan setiap buka PO ada 50 order gitu. Padahal akunnya aja nggak nyampe 200 orang followernya. Cuman 150-an kalau nggak salah. Udah setiap PO 50, ada yang PO cuman seminggu sekali, jadi seminggu 2 kali gitu kan. Tentunya dia hamil. Stop. Gitu. Jadi gue pribadi lebih suka menggunakan iklan, menggunakan story karena memang engagement-nya lebih tinggi. Oh, emang Gitu. berarti karena stiker pun bisa masuk di story ads itu juga ya? Ya, cuman ada satu resiko. Jadi iklan di story sering ditolak. Karena low quality image atau low quality video sering banget ditolak. Nggak tahu kenapa. Bahkan kadang konten yang sama ditolak, saya turunin, naikin konten yang sama, ajuin lagi, bisa. Gitu kan. Jadi nggak ngerti kenapa. Jadi suka ditolak, itu lemahnya. Jadi kalau mau pasang story, saya saranin kalau paham familiar dengan Facebook Ads Manager, lewat situ lebih aman ketimbang lewat in-apps-nya si IG. Oke, Bang J, ada lagi. Gimana Andre? Udah aman belum nih Andre? Aman. Oke. Kalau gitu kita lanjut lagi nih ke Mutia lagi nih. Untuk A/B testing berarti. Ini kenapa yang nanya orang itu semua dah? Ntar kalau gue yang nanya pusing loh. Jadi gini, untuk A/B testing menurut Mutia nih, apakah yang dibilang A/B testing itu satu di feed, satu di story atau gimana? Nah, good question. A/B testing itu kan compare ya, jatuhnya ya. Compare.
boleh. Ada yang orang bilang compare itu apple to apple bro gitu. Saya juga setuju. Tapi boleh juga di compare-nya beda apple ke mangga kalau dalam iklan jatuhnya. Jadi misalnya kita compare, kita menjalankan let's say target market yang sama, iklan yang sama, ya kan? Tapi yang satu taruh di feed, yang satu taruh di story. Cuman kalau materi iklannya otomatis kalau buat story kan vertikal beda ya. Itu doang orientasinya doang yang beda, bukan orientasi seksual, orientasi kontennya beda. Jadi itu yang beda. Tapi coba pakai target yang sama, ya kan? Materi sama, cuman beda penempatan, yang satu di feed, satu di story. Lihat hasilnya. Boleh dites seperti itu juga. Itu sama aja dengan A/B testing. Tapi kalau misalnya mau tetap A/B testingnya antara story dan story, boleh. Silakan story yang sama, tapi materinya beda atau targetnya yang beda. Waktu itu kalau nggak salah, saya juga sempat pasang iklan di akun saya pribadi. Ke-gap sama Bang Andre ya, kalau nggak salah ya. Ke-gap sama dia. Bang Ivan, kok pasang iklan sih? Iya, emang apa? Gitu. Saya waktu itu jujur emang lagi ngetes. Beberapa ada teori yang saya lagi coba gitu kan. Pasang tes. Bisa nggak sih pakai iklan gini gitu. Tes sempat jalan kalau nggak salah 3 kali. 1 kalinya itu saya jalanin 3 hari kalau nggak salah. 3 kali pakai. Habis itu udah terjawab teorinya. Nah, habis ini saya juga ada penasaran mau coba teori lain lagi. Jadi saya akan ngetes iklan. Jadi teman-teman jangan kaget kalau tiba-tiba ada iklan dari saya ya. Oke nih. Ditunggu iklannya, gue pengen lihat. Kan ngetes, Bray. Jangan jangan diituin nanti. Ntar tiba-tiba gue dihina. Apaan katanya Instagram organik, kenapa pakai iklan cuing gitu kan? Ini ya, ini pembenaran diri dulu nih, gue kasih tahu. Gue juga silakan. Gue Tinder pun gue lagi ngetes. Lu lagi? Bukan, gue ada curiga. Loh, buat klien curiga dapat jodoh di situ. Goblok. Bukan itu dong. Tapi yang benar, kita harus testing. Betul. Silakan. Ada lagi nih dari Gary lagi. Untuk target yang cukup general nih, misalkan UMKM atau wirausahawan, apakah ada tips dalam membuat audiens? Oke. Tadi kan saya sempat bilang the devil is in the details. Jadi setannya itu ada di details. Tapi jujur saya pernah melakukan satu iklan yang menurut saya produknya itu terlalu general. Maksudnya tidak ada niche tertentu. Terlalu general. Contohnya apa ya? Pulpen deh, misalnya semua orang pakai pulpen. Contoh, saya nggak bisa sebutin produknya. Contoh pulpen, semua orang pakai. Akhirnya apa yang saya lakukan saat itu? Saya coba niche down, kok hasilnya nggak pernah bagus ya pada saat saya jualan pulpen. Karena mungkin pulpen itu adalah target yang semua orang targetnya. Itu mungkin adalah satu-satunya produk yang lo bisa jual ke semua orang, pulpen. Nah, akhirnya yang gue lakukan cuman hanya setting lokasi, setting umur, sama gender. Nggak ada interest sama sekali. Dan amazingly, it works. It works. Tapi teman-teman bisa melakukan itu hanya kalau misalnya memang produknya memang segeneral itu, segeneral pulpen. Tapi kalau misalnya produk yang nggak general, let's say mouse. Mouse ini nggak general. Yang beli ini mungkin orang yang pakai laptop doang. Yang nggak pakai laptop nggak akan beli. Kan? Jadi itu benar-benar kita harus tahu, sebelum kita pasang iklan, kita harus tahu kita mau jual itu ke siapa. Makanya tadi saya sempat ngebahas obat kuat itu, bukannya, itu saran dari teman-teman ya, jadi jangan nyalain saya sebagai contoh obat kuat. Jadi itu adalah kenapa kita harus detail. Jadi kenapa kita harus tahu audiens kita, kenapa kita harus tahu siapa yang akan beli produk kita sebelum kita even pasang iklan. Gitu. Kalau contoh apa ya? Contoh misalnya, saya suka ngasih contoh daster. Nggak tahu kenapa ya, saya suka ngasih contoh daster. Mungkin karena bini lagi hamil kali ya. Daster, targetnya ibu-ibu. Ya kan? Belum tentu ibu-ibu, bisa juga wanita biasa yang belum jadi mama. Kalau nggak kebaca, mohon maaf. Usia mungkin di atas lebih besar dari 25 tahun sampai dengan
usia mungkin sekitar 55, ya kan, kalau daster. Terus interestnya apa? Nah, karena saya banyak ngincer ibu-ibu dan wanita, karena saya lihat banyak cewek-cewek sekarang ini yang usia 20-an ke bawah malu pakai daster karena dibilang kayak mama. Tahu nggak stigmanya kan? Kalau pakai daster, kayak mama loh gitu kan. Akhirnya yang muda-muda jarang pakai daster. Mereka biasanya nggak pakai apa-apa kan gitu. Mereka biasanya pakai baju celana pendek gitu. Nah akhirnya pakai daster, mereka kan memang benar stigmanya mama. Jadi sekalian aja saya targetin mama, ibu-ibu dan wanita. Apa yang biasa dilakukan sama ibu-ibu dan wanita? Mungkin mereka senang yang namanya parenting, ya kan? Kalau bisa baca alhamdulillah, nggak bisa baca ya salam ya. Atau mereka suka masak, gitu, ya kan? Saat saya ngincer parenting dan saya ngincer masak, itu biasanya mama banget. Dan biasanya mama itu di rumah. Mereka adalah dua tipe orang yang sering spending waktu di rumah. Kalau mereka suka parenting dan mereka suka masak. Dan saat mereka sering spending waktu di rumah, mereka suka pakai daster. Itu mungkin contoh untuk niche down-nya lagi. Terjawab ya? Ini ada tambahannya lagi sih, Bro. Jadi si Gary ini nanya, untuk awalan, apakah bagus menggunakan custom audience dari database email? Misalkan yang base-nya sedikit, apakah bagus menggunakan lookalike juga? Terus dia ada tambahan lagi, misalkan maksudnya dia mungkin minta di remodel pakai contoh jualannya dia nih, jualan majalah digital, tips UMKM untuk mengoperasikan media sosial. Kira-kira gimana? Itu pertanyaannya panjang kayaknya deh, Bray. Nah, kalau kita ngomongin custom audience dan kita ngomongin lookalike, itu benar-benar FB Ads banget. Tapi kalau saya pribadi, saya kayaknya udah nggak boleh deh custom audience dari email, dari Facebook, setahu gue. Tapi mohon maaf kalau salah ya. Kayaknya udah ditiadakan, tapi mohon maaf kalau misalnya masih bisa. Kemarin sih kayaknya udah nggak bisa, Bro. Udah nggak bisa. Soalnya saya ingatnya dulu tahun sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya itu kerjaannya yang apa namanya? Ini dosa lama, saya agak bongkar dikit ya. Jadi ada Facebook User ID, FUID. Mungkin kalau sering dengar yang pemain-pemain lama itu FUID. Saya sering scraping data Facebook User ID. Jadi misalnya ada satu page yang memang khusus tentang UKM, ya kan? Itu page-nya banyak nih followernya, atau grup banyak followernya. Saya scraping tuh FUID-nya. Saya tarik, thread. Habis itu saya pakai FUID-nya untuk saya bikin custom audience di Facebook untuk diiklanin. Tapi setahu saya kayaknya fitur itu sudah dihilangkan. Tapi mohon maaf kalau misalnya ada, karena saya nggak pernah pakai lagi. Saya pribadi lebih suka dengan lookalike. Kenapa lookalike? Jadi lookalike itu ajaib banget. Saat kita udah nemu target yang bagus, kita pakai. Tapi sayangnya gini, dalam Facebook Ads atau IG Ads, kalau kita nemu target yang bagus, kita pakai berulang-ulang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dia udah nggak akan seefektif dulu pas awal. Usianya akan hilang. 1 bulan hilang, 2 bulan hilang. Nah, kita kan bingung kan, bikin target apa lagi nih, kayaknya semua udah gue coba. Ya pakai lookalike. Tapi fitur ini hanya bisa dipakai di Facebook Ads Manager ya. Saya nggak akan terlalu dalam karena ini banyak ngebahas tentang IG. Tapi saya lebih suka lookalike. Terus apalagi berikutnya UKM, kenapa tadi Bang J? Sorry, tadi kan dia contohnya tuh misalkan topiknya adalah jualan majalah digital untuk tips UMKM dalam mengoperasikan media sosial. Oke, jadi intinya UMKM go digital gitu ya. Maksudnya mau contoh targetingnya seperti apa? Betul. Oke, ini saya hapus dulu. Mungkin daripada saya mikir, saya coba tanya sama teman-teman. Ayo, kira-kira UMKM yang mau go digital, targetingnya ke siapa? Nanti yang menurut saya cocok, saya akan tulisin di sini. Bantu di chat box. Saya nulis duluan, pria mungkin. Ada lagi? Pria atau wanita. Ada lagi masukan? Ini kayak pada bingung juga nih pada. Usia 30++. Oh, oke. Saya masukin dulu 30++. Ada lagi nggak?
Oke. Lokasi. Lokasi mungkin saya akan target kota besar. Kenapa? Mungkin karena tingkat pertumbuhan UKM-nya di kota besar lebih tinggi ketimbang di daerah. Dan juga untuk potensi mereka go digital lebih besar juga ketimbang di daerah. Nah, saya target pria dan wanita. Kenapa? Karena memang ada beberapa pelaku UKM yang memang wanita juga. Walaupun mungkin bisa dibilang mayoritasnya adalah pria. Tapi wanita juga banyak sebenarnya. 30 plus saya oke, tapi sebenarnya saya boleh turunin lagi ke 20. Tapi 20 ini mungkin saya bisa spesifik di Jakarta atau Surabaya. Kenapa saya pilih Jakarta dan Surabaya? Hanya untuk usia ini ya, tapi 30 plus kita bisa coba fokusin ke kota besar. Karena ada beberapa kampus atau yang sudah mulai mengimplementasikan yang namanya entrepreneurship. Contoh kayak BINUS di Jakarta. Jadi itu mindset si mahasiswanya udah di-setting bukan kerja, lo usaha gitu. Jadi banyak yang dari mulai mereka masih jadi mahasiswa, mereka udah jualan. Dan mungkin di Surabaya juga ada beberapa audiens yang seperti itu. Ini mungkin loh ya, sehingga 100%. Nah, bisa dicoba di-compare dengan targeting 20-30 plus Jakarta Surabaya atau 30 plus doang di kota besar. Nanti dilihat mana yang paling efektif. Kemudian business owner, iya benar. Biasanya orang-orang UKM itu, nah kesulitannya untuk menyadarkan mereka go digital, terkadang lebih baik tidak dengan media digital. Terkadang. Kenapa saya pikirin begitu? 5 atau 6 tahun yang lalu saya sempat nyemplung bikin platform website sederhana online shop khusus untuk para pelaku UKM dengan harga murah 500.000. Itu sebelum trendingnya marketplace Tokopedia dan kawan-kawan. Jadi waktu itu saya bikin platform website. Lo kalau mau bikin online shop gampang, bayar gue 500.000 jadi. Nah, jadi saya sempat terjun ke sini. Dan pada saat saya pasang iklan untuk target-target ini tidak begitu berhasil, jujur. Lebih berhasil adalah saya terjun ketemu mereka, ngumpul ke mereka, masuk ke, mungkin ada yang pernah ikutan TDA, tangan di atas, ketemu, kenalan, baru lebih masuk. Kenapa? Karena balik lagi sifat mereka itu ternyata mereka belum digital, mereka nggak sepaham digital, jadi mereka buka IG mungkin belum tentu bisa buka IG karena mereka nggak pernah buka IG sama sekali, itu bedanya. Jadi saat kita ngiklan susah, tapi orang yang pakai IG mungkin sudah sadar. Bisa juga maksudnya mungkin sarannya saya akan coba secara offline dan online juga dijalankan. Sasarannya business owner, sasarannya entrepreneur bisa gitu. Atau reseller gitu. Bisa coba ditarget, dan yang mana yang berhasil sih nggak tahu, mesti A/B testing dulu baru ketahuan. Semoga terjawab. Oke, itu ya Bro Gary ya. Nanti kalau misalkan bingung ada pertanyaan lagi langsung aja DM ke Mas Ivan Anwar. Ya, silakan. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bang J. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Bro Jorgi Saputra nih, mau nanya, dia bilang, apakah ads lebih baik dimatikan pada saat jam malam atau tetap dilanjutin? Oh, maksudnya, oke. Di Facebook Ads itu ada settingan, kalau kita bisa setting sesuai jam yang kita mau. Misalnya tayang di jam-jam tertentu. Tapi kalau di IG Ads nggak bisa, itu akan jalan terus. Nah, lebih baik ditayangin atau enggak, saya nggak tahu karena setiap industri itu unik. Bisa jadi bisa iya, bisa enggak, mesti dites dulu A/B testing. Karena itu yang memang saya lakukan, setiap iklan, setiap industri, setiap produk itu punya karakter yang berbeda. Bisa jadi karakter produk A ternyata banyak viewernya di malam hari. Banyak orang yang suka begadang, saya nggak tahu. Jadi makanya itu harus di A/B testing. Bisa jadi karakter B ternyata nggak ada yang melek malam, meleknya di pagi semua aktifnya. Jadi balik lagi, A/B testing harus dijalankan. Oke. Udah sampai situ aja, Bro Ivan, apa gimana? Mau satu lagi? Boleh, satu lagi. Mau dilanjutin lagi nih, tunggu ya, kita lihat dari wait ya.
Mungkin ini sih saran aja ya. Sekaligus nanya sama Bro Ivan juga, sama Kang Fadil juga. Kayak nanya juga nih sama teman-teman. Apa nggak ada baiknya di Zoom kali ini, apa kita bikinin grup aja, Bro? Oh, grup apa nih? Tele. Mau Telegram aja lah biar gampang. Mau bagi apa-apa Boleh. juga bisa gitu. Boleh. Coba Jadi, aja masukin di chatbox kira-kira apakah mau punya grup tele atau enggak, silakan. ya, jadi kan mungkin kan malam ini kita nggak bisa ngasih jawaban semuanya nih. Toh nanti ke depannya kita akan tetap online setiap Jumat malam jam 9 itu tidak akan ganti. Bocah tua sangat mau. Andre emang. Jadi maksudnya biar mengakomodir teman-teman yang masih ada pertanyaan di luar dari pembicaraan ini kan kita bisa ngisi gitu loh, Mas. Iya. Ini sih kayaknya kebanyakan mereka pada oke sih. Boleh sih, Bang J, nanti kita buatin ya. Mungkin caranya gimana ya ngumpulin nomor teleponnya ya? Atau ngumpulin user IG-nya ya? User telenya ya? Mungkin cara gampang ya aja sih ya. Kita kan ngelihat di sini ada beberapa orang juga, apa mau ngasih tahu nomor telepon atau nomor user, silakan. Atau di DM aja. DM siapa nih? DM banyak nih. DM satu aja. Ya lo apa gue? Kalau lu yang mau buat apa gue yang buat nih? Kita sweet dah. Ya udah. Gini deh, gue buatin Google Form, gimana? Okay. Gue buat Google Form, nanti Bang J tolong taruh juga di link bio-nya ya sama Kang Fadil. Siap. Google Form-nya itu nanti teman-teman tinggal masukin aja user Telegram sama nomor teleponnya, jadi kita bisa ngumpulinnya gampang dan nge-add-nya gampang. Boleh. Oh, share link telenya, nah itu kayaknya lebih oke ya. Boleh aja. Ya gitu aja deh, daripada ribet Google Form, nanti kita share aja link telenya di grup kita ya. Di link bio Bang J, Kang Fadil, sama saya. Oke. Grup telenya. Betul. Bodoh banget, kenapa nggak kepikiran. Udah stres sama IG Ads ya, bro? Oke. Ya udah, oke. Mungkin malam ini kita udahan dulu di sini. Kalau misalnya memang ada pertanyaan lebih lanjut, monggo nanti bisa lanjut di grup yang akan kita bikin. Saya senang banget. Maksudnya partisipannya banyak aktif dan nanya dan juga nambah ketimbang di minggu lalu. Di grup tele itu monggo nanti kita silakan sharing atau nanya lebih enak mungkin rame-rame. Bang J ada tambahan sebelum kita tutup? Mungkin sih dari kita sendiri, kita bertiga nih, Kang Fadil juga lagi sibuk ya, jadi paling nggak dari kita untuk malam ini mungkin sampai di sini aja. Tapi satu hal yang pasti, terima kasih banyak semuanya teman-teman nih untuk partisipasinya di malam ini. Mungkin Mas Ivan, mau foto dulu nggak nih kita? Oh boleh. Ya kan, kita kan banci foto semua. Oh iya benar. Apalagi yang baru foto rambut jadi botak. Yoi dong. Nyalain dong videonya semuanya teman-teman, kita foto-foto. Narsis dulu. Andre. Nanti lo kenapa gua. Oke, silakan video dinyalain lagi. Kita mau foto bareng. Kita foto bareng. Lucu ya sekarang ya foto-foto via Zoom ya. Woi, Tina kayaknya udah siap banget, Tina. Bisa benar juga soalnya. Ini si Moti kayaknya udah mau tidur banget ini kayaknya. Yang keberatan udah pakai daster atau nggak mau kelihatan mau nggak apa-apa. Kalau cewek kan, tapi kalau cowok kebangetan kalau misalnya nggak mau buka. Oke, Bang Ridwan, Bang Ren, Bang Teddy. Aku dong nih yang perempuan. Itu masih ada Moti. Iya. Oh, Ada. Mas siapa itu ya? Itu Anda juga perempuan kok kelakuannya. Bocah tua nggak boleh digituin. Oke. Oke Ini lah. udah. Oke, semuanya senyum ya. Gue yang mencet apa lo yang mencet? Lu aja, Ayo gua dah. lagi. Oke, semuanya senyum. 3, 2, 1. Oke, sebentar saya copy dulu. Dua kali dong. Iya, sabar. Save Sekali dulu lagi. ya. Sekali udah nih. Aduh, nih laptop bener-bener deh gara-gara tadi jatuh. Lama amat. Ganti. Kemarin juga gue begitu.
Oke, satu lagi. Bentar. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, jepret biar kelihatan ada suaranya. Oke, nanti fotonya mungkin sekalian saya share di grup tele dan mungkin saya upload ke story. Teman-teman silakan kalau misalnya ada yang repost ya. Terima kasih semuanya Terima udah kasih, Van. datang. Terima kasih Thank you banget. banget. Udah malam-malam. Mas Ivan. Thank you. Nih, ngalahin trainingnya si ini nih, Mas yang satu. Mas yang satu. Mas yang Amin. satu siapa ya? Instagram Mas yang expert. satu? Bukan Instagram expert. Banyak gue dapat hari ini. Oh, thank you Bang Fikar. Mantap. Oke. Macam-macam. Kita setiap Jumat ya guys webinar ini, jadi pantengin aja minggu depan kita mau bahas apa dan silakan masuk lagi. Ini kan belum selesai FG Ads-nya yang pakai FB, Ya. FB Ads yang pakai FB. Santai Kang, nanti Oke. kan masih ada. Kalem. Ya. Kita biasanya hardcore bos, langsung sih. Apa pagi? Ya, pakai cara-cara halus, langsung aja ajar terus. Ya, nggak apa-apa deh. Pakai Oke. cara-cara halus. Oke. Silakan Thank Bang you. Gil, gitu tuh. Makasih banget. Mantap. Oke. Thank you semuanya ya. Thank you Bye. ya. Thank you banget semuanya. Nanti kita ketemu lagi. Minggu depan, stay tune.